kita berkumpul dengan siapapun, kita berkumpul lalu kita muzakarah, kita mengingat kembali perkara-perkara yang kada ingat tentang rukun-rukun iman kita. Rukun Islam berapa? Islamnya mana aja? Rukun Islam ada 5 misalnya. Syahadatain, 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ingat rukun iman. Rukun ihsan berapa? Nah, ihsan. Kan Nabi kita dipadahkan Jibril. Iman, Islam, ihsan. Rukun ihsan berapa? Rukun ihsan, ujar para ulama mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi la yaumil qiyamah. Sahibul haibait yang kita muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat anugerah yang tidak terhingga. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghimbau kepada kita dengan sabda beliau, jaddidu imanakum. Artinya perbaharuilah iman kamu. Bahasa Banjar nyari iman itu, karena bukan hanya pakaian, bukan hanya rumah, bukan hanya kendaraan yang bisa buruk, iman kita pun bisa buruk juga karena kalawasan. Iman yang ada dalam diri kita ini itu bisa buruk. Makanya Nabi nyuruh jaddidu imanakum, hanyari iman kamu, perbaharui iman kamu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, dengan apa kami bimanu jaddidu imanana ya Rasulullah, dengan apa kami perbaharui iman itu? Kayak apa cara mahanyari iman itu? Kita cara mahanyari motor antara dua, bisa dibasuh diberesihi atau nukar hanyar. Memperbaharui rumah kayak apa? Kita bersihi, kita cat, kita baiki sehingga kelihatan baru kembali. Nah sahabat bertakun, loh Nabi kayak apa cara mahanyari iman tuh supaya iman kita ini mengkilap juga hanyar. Nah, jangan tak hanya rumah pada iman, jangan tak bersih tak mengkilap kendaraan pada iman. Kendaraan yang kita miliki mengkilap bersih, padahal bakal kita tinggal bila kita mati. Iman yang kita bawa mati justru usang, justru buruk jadi kita. Nah makanya Nabi bersabda, jaddidu imanakum,
perbaharui iman kamu. Hanyari pang iman kita nih, mengkau hari-hari malap makin bagus, awal hari-hari membersihi iman makin bagus. Nah, sahabat bertanya, bima nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami menghanyari iman? Nabi kita tidak menjawab dengan jawaban yang rinci, tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang simpel, dan jawaban ini mempunyai banyak kandungan, banyak arti di dalamnya. Apa kata Nabi? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Ini bukan hanya dipahami banyak yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus 1000 sehari. Bukan hanya sekedar itu maksudnya, tapi ini hanya simbol. Perbaharuilah iman dengan memperbanyak la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan memperbanyak la ilaha illallah itu adalah perbanyaki, menglihati, membersihi, merawat apa-apa yang terkandung dalam la ilaha illallah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita seringkali mengontrol, melihati rumah kita. Ada yang kada baik, ada yang rusak, kita baiki. Ada yang pina lapuk, japuk, kita ganti. Kita seringkali mengontrol, mencek kendaraan kita, apa yang kotor kita bersihi. Nah, demikian pula iman demikian. Pernahkah kita tafakur sesaat mencek iman? Apakah imanku ini yazid, bertambah naik, atau yankus justru menurun, kurang? Coba cek iman kita sesaat sesudah subuh misalnya, atau sesaat sesudah maghrib misalnya. Kita cek iman kita ini apakah naik atau turun. Kalaunya turun, mesti kita naikkan, karena kita berharap kita habis umur iman sedang berada di puncaknya. Jangan kita mati sedangkan iman kita di lembah yang paling rendah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk menyediakan waktu sedikit. Menyediakan waktu sedikit untuk apa? Untuk kita cek kembali iman kita. Ada 6. Nah, ini mesti langsung spontanitas ada pada diri kita. Arkanul iman, rukun iman. Berapa rukun iman tadi? 6. Allah Tuhanku, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah Ta'ala itu maha pengampun, Allah Ta'ala itu maha teliti, kan bisa sembarangan aku beramal kepadanya, Allah itu maha gagah perkasa. Nah, kita cek iman kita tentang iman kepada Allah. Asmaul Husna, nama-nama Allah dalam kepala kita. Allah punya nama Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna? Nabi sudah menjelaskan 99. Oh, itu di luar kepala. Ini yang akan kita bawa mati. Nih, dibawa mati kita. Nah, kita relay kembali, kita ulang kembali bagaimana Asmaul Husna kita yang dulunya hafal, masih hafal. Aku juga kada hafal lagi, memang dari dahulu juga kada hafal. Nah, hafalin itu jangan sampai ke mati kada hafal.
nama Tuhan. Allah yang beri kita nikmat, Allah yang menjaga kita segala-galanya, Allah yang memberikan kita segala-galanya, punya nama 99. Itu kita hafali. Dengan hafal itu kita bisa mengenali Tuhan kita. Oh, ternyata dia penyayang, ternyata karena dia punya nama Ar-Rahman. Oh, ternyata dia pemaaf karena dia punya nama Al-Afu, Maha Pemaaf. Nah, dengan menghafal nama Allah 99, pasti kita akan cinta kepada Allah. Pasti kita akan cinta kepada Allah. Karena ternyata Tuhan kita itu demikian kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ini mesti memerlukan waktu tersendiri yang kita sediakan untuk memperbaharui iman kita kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Malaikat berapa jumlahnya? Banyak, ada tertib hingga hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu banyak. Kita sembahyang, ada malaikat. Kita makan, ada malaikat di sekitar kita. Bahkan kita tidur pun ada malaikat yang menjaga kita supaya kita jangan kemasukan ular, jangan kemasukan lalat, jangan kemasukan tikus. Pernahkah ada orang guring kemasukan samut dalam telinga? Pernahkah kita guring kemasukan cacing dalam dubur kita? Pernahkah kita waktu tidur itu kita kemasukan nyamuk lewat hidung kita? Ada pernah. Kenapa? Karena pada waktu kita tidur itu ada malaikatul hafazah yang menjaga setiap orang. Begitu kita sudah jaga, sudah bangun, si hafazah ini dia akan pergi. Sehingga kita menjaga. Makanya rancak kita kemasukan lalat di mana-mana, kita pernah menjaga. Rancak kemasukan rangit lah kita di mata, kemasukan samut di sini di situ. Kenapa? Karena waktu kita jaga ini kita yang menjaga. Tapi kalau waktu kita tidur itu ada malaikat yang menjaga. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini banyak jumlahnya. Yang hanya bilangannya tahu berapa itu Allah yang tahu. Oleh para pendahulu kita disuruh tahu paling gak ada 10 malaikat. Nah, 10 malaikat ini kita mesti tahu, mesti kenal dengan 10 malaikat nih. Kenapa? Karena kita akan berurusan dengan 10 nih. Mika Jibril, Mikail, Israfil, pajang bertamu kita, Israel nih. Bila kita kada patuh nih Israel, takajud kita bertamu ninya. Nanti kita Israel kita tahu. Kita mati kita dikubur, ada datang 2 malaikat munkar, nakir. Ada yang catat amal kita, rakib, atid. Ada penjaga surga Ridwan, penjaga neraka Malik. Ini 10 malaikat nih mesti kita kenal. Dan kita mesti ingat dengan 10 nih. Dan kita akan bertemu mereka nantinya. Bertemu mereka. Bila ada patuh ini, ada direninya gini. Sekarang artis hafal aja. Patuh ada artis Korea pulang. Hafal artis Korea. Seiman gak ada, Islam gak ada, yaitu patuh, hafal. Jauh-jauh pinandu tuh si anu ya di TV tuh. Pada orang Korea, ngar malaikat nang di sekitar kita, di dekat kita ada 10 malaikat kita kada tahu. Nah, jadi jadidu imanakum, perbaharui keimanan kita dengan Allah,
Allah punya Asmaul Husna. Perbaharui iman dengan malaikat. Malaikat itu banyak, paling kada 10 nang tahu. Beriman kita dengan para rasul Allah, nabi Allah banyak. Ada mengatakan 124.000 rasul banyak, ada mengatakan 313 orang. Nah kalau kada hafal itu, ayo paling kada berapa rasul, 25 barang hafal. Oh 25 kada hafal juga beurutan, ayo kada usah beurutan. Yang penting tahu nang iring rasul ini kada. Mun ulun takune pian misalnya, noh nabi kada, oh nabi aja pian, berarti hafal pian ngarannya. Ulun takune misalnya Riswanto ngaran nabi kada, oh kada aja pian, berarti tahu ngarannya pian itu. Kalau saya hafal beri 20 aimah kada perlu. Yang penting kau mengetahui ini nabi, ini kada. Ini nabi, ini kada. Dulu Kipli, nabi kada. Kada aja pian, kada apa ngarannya itu. Itu kada apa ngarannya. Nah, jadi paling kada tahu mana nabi, mana kada. Beriman kepada kitabnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah ini rukun-rukun iman kita. Beriman pada hari kiamat, beriman kepada qadar dan qadar. Jadi kalau ini kita kada rancak mengingat, padahal dulu hafal, bisa kada hafal lagi. Kenapa? Karena tidak ditajdid, tidak diperbaharui. Ini disuruh Nabi kita perbaharui. Jadi ingat-ingati. Kita sudah kaya-kayan nih, kadang-kadang cucu kiau berapa rukun iman, pada seorang nak mahapa. Cuma kisah menanggui cucu kada tapi kantara. Perbaharui iman kita. Jadi Allah nama-namanya sudah tahu, malaikat 10 tahu, rasul tahu, kitab-kitab yang diturunkan sudah tahu. Nah rukun iman sudah selesai, sudah kita ingat kembali. Ini kalau kada diperbaharui, ulun yakin nah dimakan umur, jangankan nang itu, nang para awak yang kada ingat kita, apalagi ini tuh mun lawas kada tak urus. Nah, jadi perbaharui. Ini akan mempermudah kita nantinya menghadap Allah. Pasti mempermudah. Nah, jadidu imanakum disimbolkan Nabi dengan aksiru min qauli la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita berkumpul dengan siapapun, kita berkumpul lalu kita muzakarah, kita mengingat kembali perkara-perkara yang kada ingat tentang rukun-rukun iman kita. Rukun Islam berapa? Islamnya mana aja? Rukun Islam ada 5 misalnya. Syahadatain, 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ingat rukun iman. Rukun ihsan berapa? Nah, ihsan kan Nabi kita dipadahkan Jibril, iman, Islam, ihsan. Rukun ihsan berapa? Rukun ihsan, para ulama mengatakan terbagi 2. Pertama, anta abudallah ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah anggaplah kau melihat Allah. Maka ada bisa kayak melihat Allah. Nang nomor 2 barang, Allah selalu melihat kita. Waktu sembahyang kita merasa dilihat Allah. Waktu kita berdagang, kita duduk, kita merasa kita dilihat oleh Allah. Kita berkendaraan, kita merasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita dilihat oleh Allah. Nah ini rukun ihsan. Nah, jadi 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 2 rukun ihsan. Ini adalah keimanan semua.
Ini yang disuruh Nabi, perbaharui hanyari. Intinya apa? Intinya supaya kita mati, kita membawa iman yang bagus, yang mengkilap, yang bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Kalau kita mulai sekarang kita kadang merawat iman ini secara bebatagaran, koplingnya batagar, rimnya batagar, mati menghadap Allah dengan yang batagar ini, Allah membersihi supaya jangan sakit ke neraka, membersihinya membersihi dengan api. Baik kita ini membersih nyaman saja, jangan terpingali. Paling kita perlu waktu sedikit, kita merenung sedikit, kita bekerja sedikit, hanyar ada iman kita. Jangan sampai Allah nama hanyari iman. Allah maha nyari iman, Allah suruh malaikat nejat malaikat, ya pulan Tuhan malaikat ini hanya nyari iman si anu nih, pecang lapah kita. Kalau malaikat maha nyari iman kita, jadi baik kita seorang yang maha nyari iman kita, kada sulit, kada nyaman, tinggal menunggu kemauan kita agar iman kita selalu baru, selalu mengkilap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian mendapat sampaikan.